kalau yang realistis dan tidak munafik itu garis kemiskinannya yang didefine oleh Bank Dunia, Refli. Oke, berapa? $3,2 per orang per hari. Oke, itu kalau pakai standar itu berapa persen orang miskin Indonesia? Itu 38%, yaitu 112 juta. Dan itu waktu saya hampir setahun di Cirebon Indramayu, saya rasakan tuh betapa kemiskinan tuh yang benar itu adalah standar Bank Dunia, bukan standar BPS itu. Economic of skill usaha padi sawah itu sekitar 1,5 hektar, Refli. Kalau 1,5 hektar baru hasilnya tuh 7,5 juta. Fakta di lapang sejak tahun 90, garapan petani sawah di Jawa kan rata-rata 0,4. Jadi siapapun bupatinya, siapapun gubernur, menterinya nggak mungkin makmur gitu. I see. Kalau menurut BPS tahun 2023 data terakhir ya, yang miskin kita kan katanya sudah 9,4% saja atau sekitar 26,5 juta orang, Refli. Tapi garis kemiskinannya setelah saya lihat, rendah sekali. Jadi garis kemiskinan versi BPS kan hanya 580.000 per orang per bulan. Kalau Refli dan para pemirsa podcast yang baik ini lihat definisi garis kemiskinan, adalah sejumlah uang yang cukup bagi seorang Indonesia untuk membeli 5 kebutuhan dasar, Refli, itu pangan, sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan. Ini untuk makannya sebulan. Saya tanya kalau ngajar di Uncen lah, di Syakwala lah, di seluruh Indonesia, saya tanya, kalian cukup nggak sekali makan 3.500? Hampir nggak ada yang bilang, atau semua nggak ada yang bilang nggak cukup, Pak Rohmin gitu. Katakanlah cukup, berarti sehari kan 3 kali makan, 10.500, katakanlah 10.000 lah. Berarti sebulan perlu 300.000. Kalau gitu untuk 4 kebutuhan dasar lainnya itu sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan hanya 280.000, which is tidak cukup gitu ya. Jadi kalau yang realistis dan tidak munafik itu garis kemiskinannya yang didefine oleh Bank Dunia, Refli. Berapa? $3,2 per orang per hari. Itu kalau pakai standar itu berapa persen orang miskin Indonesia? Itu 38%, yaitu 112 juta. Dan itu waktu saya hampir setahun di Cirebon Indramayu, saya rasakan tuh betapa kemiskinan tuh yang benar itu adalah standar Bank Dunia, bukan standar BPS itu. Tadi, kalau BPS berapa dolar? Hanya $1,25. Dan itu berapa persen kalau BPS? 9,4. Jauh sekali. Jauh memang. Jadi ini menurut saya berdosa besar nih teman-teman BPS atau siapapun yang melaporkan presiden ya. Karena apa? Karena kalau presiden itu diberi laporan bahwa kemiskinan Pak Presiden tinggal 9,4% lagi, pasti respons beliau lain kalau dikatakan sesungguhnya yang miskin masih 38%. Exactly itu. Ini jolim nih yang melaporkan, Bun. Hanya cari muka. Emang presiden nggak paham? Ya harusnya paham. Harusnya sih. 2017 saya pernah bersama Kiai Said Agil Siroja, kan dulu penasihat PBNU juga ya. Diundang Pak Presiden tuh, Refli, September 2017. Bahwa Presiden, karena ini kan katanya podcast tahun partai dengaling-aling kan. Itu true story itu. September 2017, right? Dan alhamdulillah Pak Presiden didampingi oleh sahabat saya, Bapak Profesor Pratikno itu. Mensesnek. Pratikno itu siapa? Mensesnek. Dan beliau memberi jalan karena merah ke saya. Karena waktu kami berdua datang Kiai Said, Pak Presiden sama Mas Pratikno jemput kami di tangga itu tuh. 2017 masih agak normal pemerintahan. Terus si Mas Pratikno saya bilang, Pak
Pak Presiden, Prof. Rohmi sahabat saya, waktu saya rektor minimal 4 kali saya undang beliau tuh untuk ngasih kuliah umum di UGM dan saya jemput sendiri di airport, bener tuh. Kemudian sebelum kampus kita sarapan di Soto Ali gitu. Atas dasar itu jadi psychological barrier nggak ada kan. Singkat cerita, Pak Jokowi waktu itu sebenarnya topik yang ditanyaan saya itu mengenai kebijakan Ibu Susi gitu ya. Tapi sebelum itu beliau tanya mengenai itu, Prof. Rahmin, saya tuh aneh ya sejak zaman Pak Harto kan kita sebenarnya suaranya jangan dikecilin, Prof. Sebenarnya kan kita ingin memberantas kemiskinan, ya, tapi kemiskinan kan masih tinggi gitu. Kalau menurut Prof, gimana pendekatannya? Saya jawabannya seperti kayak Nabi menaik sahabat tuh, bahwa Presiden lebih tahu. Mungkin cuman menurut hemat hijau saya, mungkin pendekatannya harus dibalik Pak Presiden. Maksudnya dibalik kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan orang miskin gitu. Lalu saya cerita mengenai garis kemiskinan itu antara garis kemiskinannya versi BPS dibandingkan si versi apa namanya Bank Dunia gitu. Nah jadi Pak Presiden kalau kita sepakat garis kemiskinan Bank Dunia, berarti kan setiap orang tuh harus spending gitu ya minimal $96 Refli. Iya kan per bulan 3,2 kali 30 hari kan. Nah jadi kalau kurs rupiah sekarang itu sekitar 1,5 juta lah gitu. 1,5 juta. Nah karena keluarga Indonesia tuh biasanya 5 Refli, yaitu ayah, ibu dan 3 anak kan rata-rata gitu ya. Nah lalu biasanya di keluarga itu pun yang kerjanya ayah Refli, coba buruh pabrik, nelayan, petani gitu. Nah jadi Bapak Presiden harusnya seorang pekerja di Indonesia itu 7,5 juta. Exactly. Wah Refli ini benar-benar cum laude 7,5 juta. Nah lihat Refli, UMR atau upah minimum regional yang paling tinggi kan DKI. Berapa? 4,6. That's explain kenapa competitiveness industri kita rendah. Karena pekerjaannya itu selalu berpikir rumah gitu ya. Ini 4,6 juta hidup di Jakarta dengan anak satu aja nggak cukup gitu. Nah jadi harusnya kita kalau itu sepakat Bapak Presiden, maka Bapak harus instruksikan seluruh menterinya, terutama Menteri Ekonomi itu. Kalau misalnya saya Menteri Pertanian, harusnya Menteri Pertanian sudah punya rumus economic of skill. Petani sawah tuh berapa gitu. Nah menurut penelitian IPB, ini contoh aja ya, dan FAO tahun 2000, economic of skill usaha padi sawah itu sekitar 1,5 hektar Refli. Kalau 1,5 hektar baru hasilnya tuh 7,5 juta. Fakta di lapang sejak tahun 90, garapan petani sawah di Jawa kan rata-rata 0,4. Jadi siapapun bupatinya, siapapun gubernur, nggak mungkin makmur gitu. I see. Nah jadi itulah pentingnya transformasi struktural ekonomi. Tulisan yang saya kirim ke Refli itu saya tulis di Kompas. Jadi artinya kedepannya kalau negara mau maju tuh sektor primer, entah itu pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan tuh memang harus jumlahnya sedikit Refli, tetapi dia modern. Nah pertanyaannya, lalu surplus tenaga kerja dari sektor pertanian dikemenakan, itulah transformasi sektor ekonomi. Sektor sekundernya, manufakturnya dikembangkan Refli. Nah jadi harusnya saya bilang waktu itu bahwa Presiden bisa menepuk dada semua kalau income rakyat Indonesia itu minimal 7,5 juta. 7,5 juta per bulan. Kalau pendapatan per kapita berapa berarti itu? Pendapatan per kapita ya dikalikan 12 saja ya. 12. Iya. Tapi pendapatan per kapita sekarang kita kan hanya 4.900 Refli. Jadi itu kita masih masuk dalam negara berpendapatan menengah menengah lewat sedikit. Menengah lewat sedikit aja. Nah, kriteria Bank Dunia maupun IMF suatu negara bangsa dikatakan maju makmur kalau pendapatan per kapitanya minimal 13.800. Can you imagine, kita baru 4.900. Syarat minimumnya 13.800. Jadi tahun lalu saya iseng-iseng ya, bukan iseng-iseng, jalan sama anak-anak ke salah satunya Austria kan. Namanya uangnya uang Indonesia ya kan. Dapat dari yang begini-begini lagi kan. Kok mahal sekali apa-apa ya kan. Ternyata pendapatan per kapita mereka 50.000 wajar aja. Kita 10 kali lipat dari kita. Exactly ya. Jadi masih jauh panggang dari api dari segala macam kriteria. Tadi baru ekonomi loh Refli. Nah jadi indikator lain Refli ya soal gizi dan pangan itu penelitian Kompas yang mendasarkan pada data atau
kriteria FAO dan WHO ya. Iya. Jadi untuk Indonesia, Refli ya, harga makanan per hari yang memenuhi syarat gizi berimbang itu 22.200. Nah, Refli atau para pemirsa podcast bisa nebak gak dengan 22.200 ada berapa juta orang Indonesia yang tidak mampu? Oke. Ya lebih dari 50% jangan-jangan. 67%. Oke. Karena ada 187 juta rakyat Indonesia yang tidak punya uang segitu, Refli. Oke. Dan itu benar-benar terbukti di lapang berkorelasi dengan misalnya data IQ. Kita kan 78 rata-rata tuh. Iya, dan mendekatin simpanse. Betul, itu. Ya kan saya ingat Dokter Tifa. Iya, betul itu. IQ kita 10 tahun terakhir itu turun 10. Turun. Kemudian pada stunting kita masih 21,4%. Kalau menurut Nutrition International malah masih 30% itu. Kemudian pada data PISA yang program International for Student Assessment itu yang setiap 4 tahun. Intinya nggak cukup lah hanya dengan program makan siang. Nah, exactly ya, itu pun uang ibaratnya inputnya gila-gilaan, tapi outputnya nggak jelas. Habis-habisan makan siang tuh, aduh, seharusnya jangan separah itulah Pak Prabowo. Iya. Nah, jadi begitu, itu yang membuat, mohon maaf tuh, saya mau nangis loh ini. Sumber daya manusia kita kualitasnya parah, Refli. Iya. Karena makanannya banyak karbohidratnya. HDI itu ya, Human Development Index masih 72, syarat minimum negara maju kan 80 HDI-nya gitu ya. Nah, literasi kita pun terburuk kedua di Indonesia, di dunia setelah Botswana, Kenya aja tuh. Setelah Botswana. Dan itu literasi kita berapa persen yang masih buta? Iya, Mbak. Kalau soal literasinya sih sudah tinggal 10% lagi. Oke, tetapi kemampuan membacanya itu kita terburuk kedua di dunia, hanya menang daripada Botswana. Dan mohon maaf buat kita saudara-saudara Muslim pun harusnya paradoks ya, karena ayat suci Al-Quran yang turun bacalah ya, Al-Alaq. Iqra. Nah, kita parah membaca, berarti umat Islam Indonesia itu kebanyakan tidak melaksanakan ajarannya kan. Dan itu terbukti dengan survei dari Monash University mendapatkan bahwa Muslim di Indonesia yang melaksanakan sholat hanya 25%. Can you imagine tuh? Yang sholat, apalagi kalau Muslim Indonesia yang sholat 25%. Hanya 20%. Nah, apalagi kalau yang 20% sholat itu dipilah mana yang khusyuk. Jangan-jangan 10%. Padahal kalau yang khusyuk 1% aja. Padahal sholat yang berefek kebajikan sesuai di surat Al-Ankabut kan tuh yang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kan sholat yang khusyuk gitu. Itu sebenarnya root cause, akar masalah dari kebobrokan hukum, kebohongan di mana-mana karena orang tidak percaya sama akhirat dan tidak menjalankan sholat. Kalau pemimpin kita termasuk yang mana ya? Saya kira termasuk yang 25% atau yang 75%? Yang 75 kali ya. Iya. Jadi memang kita sesungguhnya kalau kita ikhlas, serius ya Pak Rail, negara kita tuh lagi tidak baik-baik saja. Dan padahal dengan sengaja, mari siapa yang bisa berdebat dengan saya dengan data-data itu, itu semua data official dari pemerintah maupun Bank Dunia, yang nggak ada yang bisa membantah gitu. Padahal kita memenuhi segala syarat untuk menjadi negara makmur. Jadi kita tuh, Refli, kalau saya boleh share ya, dan para pemirsa sambil minum nggak apa-apa, Prof, santai-santai aja. Mungkin bangsa yang sangat disayang Allah itu. Karena kita satu-satunya negara yang punya 3 potensi pembangunan yang lengkap. Pertama adalah dari segi jumlah penduduk. Kita kan terbesar keempat, hampir 280 juta ya. Ada bonus demografi lagi. Artinya kan itu potensi market domestik kan itu yang besar. Yang kedua adalah kita resource rich country. Berapa penduduk kita ya, Pak? Sekarang 278,4 juta. 278,4 juta. Dimana kalau dengan utang pemerintah aja, setiap bayi diwarisi 30 juta. Hanya utang pemerintah itu, belum BUMN, belum kewajiban. Publikasi dari Kementerian Keuangan bulan lalu ngerikan di Kompas bahwa untuk cicilan bunganya aja, ya kan setahun ini nih, 2023 kita bayar 470 triliun, bayangin guys. Dan dengan bunganya aja belum dengan pokoknya itu 800. Bisa 800 exactly. Padahal APBN kita kan hanya 3.500 gitu ya. Jadi kita punya ruang fiskal sebenarnya 2.700 triliun. 50% tuh gaji. Ya kan? Jadi hanya
1.350 triliun. Bayangin bagi seluruh Indonesia di sekian sektor. Kayak sektor kami kelautan perikanan, tahu nggak Refli? Hanya 6 triliun itu. 6 triliun. Jadi the largest archipelagic state in the world ya, dengan laut 77%, anggarannya hanya 6 triliun. 6 triliun. Berarti kan hanya 3 triliun untuk anggaran pembangunan, kan 50%. Kalah dengan KPU yang bisa sewa private jet itu. Tuh, gitu kan. Jadi memang nggak bener nih manajemen negara ini menurut saya sih ya.